semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terkenal harganya turun 75%. Dividen jadinya 6,8%. Tertarik? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Poin plus dari saham ini adalah salah satu perusahaan terbesar dengan produknya yang sangat terkenal. Perusahaan ini rutin bagi dividen dengan yield sekitar 6,8% dan punya ROE yang tinggi. Poin minus, harga sudah turun 75%, namun valuasinya masih tinggi. Laba perusahaan juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 3 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. HMSP punya aset 47,8 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 53,1 triliun. Artinya, aset HMSP turun 10% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 47,8 triliun, perusahaan punya persediaan 13 triliun. Artinya 27,1% aset HMSP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 27,1%. Selain persediaan, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 47,8 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas 6,3 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset HMSP. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 64,9%. Kedua, liabilitas. HMSP punya liabilitas 21,1 triliun sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 23,9 triliun. Artinya, hutang HMSP turun 11,76% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 21,1 triliun, perusahaan punya utang cukai 11,34 triliun. Artinya 53,80% hutang HMSP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 23,53%. Selain utang cukai, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 21,08 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 3,69 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas HMSP. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 10,81%. Ketiga, ekuitas. HMSP punya ekuitas 26,7 triliun sampai triwulan 3 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 29,2 triliun, berarti ekuitas HMSP turun 8,5%. Dari total ekuitas 26,7 triliun, perusahaan punya tambahan modal disetor 20,6 triliun. Artinya 77,19% ekuitas HMSP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,1%. Keempat, pendapatan. HMSP punya pendapatan 83,4 triliun sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 72,5 triliun. Artinya, pendapatan perusahaan naik 15% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. HMSP punya biaya pokok penjualan sebanyak 70,9 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 59,8 triliun. Berarti biaya pokok naik 18,6% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. HMSP mampu menghasilkan laba sebanyak 4,9 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 5,55 triliun, berarti laba HMSP turun 11,7% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. HMSP punya ROE 24% dengan NPM 5,80%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 78%. Rasio keuangan perusahaan ini cukup baik dengan ROE yang tinggi dan DER yang rendah. Meski begitu, kinerjanya tidak istimewa karena dari sisi NPM masih rendah. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 16 kali dan PBV 4 kali. Valuasi HMSP bisa dikatakan tinggi dari sisi PER dan PBV. Padahal, seperti yang kita tahu, harga sahamnya sudah turun sekitar 75% dalam 5 tahun terakhir. Apakah kamu tertarik mempertimbangkan saham ini? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Saldo kas dan persediaan yang berkurang membuat total aset turun. 2. Liabilitas turun karena ada pengurangan utang cukai.
3. Penyebab penurunan ekuitas berasal dari berkurangnya saldo laba. 4. Pendapatan bisa naik 15%, tapi laba malah turun. Hal itu karena kenaikan biaya pokok lebih besar daripada pendapatan. 5. Rasio keuangan cukup baik meski tidak istimewa. 6. Valuasi masih tinggi. Demikian analisis singkat saham HMSP berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022 Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Thank you.